Hai 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 semuanya, kembali lagi bersama aku Gisel. Pada kali ini kita membuka konten perdana yaitu Kang Darso Podcast. Pada kali ini kita akan membahas tentang salah satu mahasiswa yang pernah magang di BRIN Bandung yaitu Kak Dias. Halo Kak Dias, Halo Gisel, apa kabar Kak? puji Tuhan baik. Gisel sendiri gimana? Puji Tuhan baik. Oke Kak, mau tanya, kita ngobrol santai-santai aja ya Kak. Ya, boleh. Untuk sekarang ini kesibukan kakak itu apa Kak? Kalau saya di luar perkuliahan, saya juga aktif di organisasi Senat Mahasiswa. Cuma senat Kak? Iya, Cuma saya senat. cuma ikut Senat sih. Gitu. Tapi untuk secara kalau perkuliahan aktif juga. Kalau perkuliahan sekarang saya juga ikut MBKM dan sekarang ikut studi independen di Bangkit Masih sampai sekarang untuk semester ini. untuk semester ini. Iya. Sekarang Kak dia semester berapa emang? Tebak berapa? Kira-kira kalau dari muka? 7. Bukan. Sekarang kan semester genap. Oh, kenapa ya? Ah, 8. enggak. Sekarang 6. saya baru semester 6. Oh, 6. Iya, semester 6. Dengar-dengar Kak Dias pernah ikut magang di BRIN, Kak? Iya, betul. Dan itu semester ganjil atau semester 5 kemarin. Baru aja. Di BRIN Bandung, benar. Di BRIN Bandung. Betul. Ada alasan tersendiri nggak, Kak? Kenapa ngambil BRIN di Bandung? Nah, itu pertanyaan menarik. Kenapa waktu itu saya kayak pengen ikut MBKM di BRIN ya. Yang pertama, nggak hanya saya sendiri, tapi ada juga teman-teman dari kelas angkatan juga yang ikut daftar di BRIN. Dan dari beberapa juga ada yang nggak lolos. Gitu. Jadi saya juga bersyukur semester kemarin bisa ikut di BRIN Bandung. Begitu. Untuk informasi itu kakak dapat dari mana, Kak? Nah, kalau untuk informasi mengenai MBKM, entah itu yang di BRIN maupun lain-lain, sebetulnya memang semuanya sudah disupport dari kampus. Karena dari kampus juga mendukung bahwa mahasiswanya kalau bisa nggak hanya ikut perkuliahan di kampus, tapi ikut belajar di luar. Begitu. Tapi itu nggak diwajibkan kan? Kalau misal kita pengen, kita bisa ikut atau emang dari kampus itu kita diharuskan untuk mengikuti MBKM? Enggak, kalau itu kayak keinginan kita tersendiri. Mungkin kalau besok Gisel nih semester berapa, semester di atas semester 5 sih. Biasa kalau itu di atas semester 5, kalau misal nih pengen coba ikut daftar entah itu MBKM di BRIN maupun yang lain bisa. Karena dari kampus juga menyediakan itu. Kadang kalau setiap waktu ada MBKM yang dekat nih, nanti pasti dari kampus juga mengadakan sosialisasi dan lain-lain. Jadi kita mahasiswa juga tahu nih apa yang akan bisa kita coba begitu. Untuk Kak Dia sendiri kenapa memilih BRIN Bandung, dan kalau misalkan Kak Dia sini nggak masuk di BRIN Bandung, ada opsi lain nggak Kak? Kalau waktu itu nggak masuk di BRIN Bandung, pasti saya ikut kuliah gitu. Karena waktu itu saya memang hanya mendaftar MBKM di BRIN Bandung. Begitu. Karena memang waktunya itu sudah hampir dekat dengan pergantian semester kalau nggak salah. Itu jadi ya syukur puji Tuhan waktu itu juga bisa lolos. Puji Tuhannya langsung lolos ya Kak? Iya, itu memang saya juga yakin gak yakin gitu kan bareng teman-teman itu prosesnya kalau boleh saya ceritain itu ya ada serunya, ada sedihnya juga gimana kita harus melengkapi berkas, lalu kita harus kejar-kejaran gitu ya karena waktu, dan pendaftaran untungnya waktu itu sempat diundur, diperpanjang, jadi kita bisa melengkapi, kita manfaatkan itu sampai proses penyeleksian dan pengumuman, begitu. Untuk di BRIN Bandung sendiri itu ada batasnya nggak Kak? Kayak misal yang magang di situ tuh dibatasin cuma bisa beberapa mahasiswa doang gitu, atau bebas Kak? Itu bebas, karena sebetulnya di BRIN itu cangkupan dari beberapa
kayak lingkupnya gitu. Karena di BRIN itu ada 4, termasuk dengan LIPI, yaitu ada LIPI, ada LAPAN, ada BATAN, dan BPPT. Kalau nggak salah ya itu nanti mungkin bisa sambil dikoreksi. Itu baru nanti jadilah itu BRIN. Karena BRIN baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo kalau nggak salah tahun 2021. Jadi memang baru. Dan kebetulan di BRIN Bandung itu termasuk yang terbesar. Jadi ada 4. Itu kita biasa sebut ke kawasan sains dan teknologi. Itu ada 4 termasuk yang di kawasan Bandung. Itu kawasan sains teknologi Profesor Dr. Samaun Samadikun. Untuk Kadia sendiri, berarti termasuk angkatan pertama yang magang di BRIN atau gimana Kak? Kalau saya dan teman-teman, kalau dari Stikom mungkin yang kedua. Karena sebelumnya sudah ada 2 mahasiswa yang magang di BRIN juga. Buat Kak Dias, berapa lama Kak buat magang di BRIN Bandung? Nah, waktu kemarin itu kurang lebih 1 semester 6 bulan. 6 bulan dan sepanjang perjalanan ada prosesnya juga. Bagaimana kita, saya dan teman-teman itu kan ibaratnya sudah jadi satu tim nih. Dari satu perguruan tinggi, Stikom Yoshidarso, gimana kita sama-sama berjuang, kita sama-sama belajar gitu ya. Terus ada pengalaman menarik juga waktu pertama kali kita kos di Bandung, gimana kita harus menyesuaikan dengan lingkungan, karena cuaca juga di Bandung kan dingin. Itu kita kadang kalau malam tanpa kipas angin gitu, bisa tidur tanpa kipas angin itu. Yang pakai selimut? Enggak. Jadi jadi kalau di Purwokerto ya, itu hampir mirip sama di Baturaden, kurang lebih cuacanya begitu. Oh ya Kak, untuk Kak Dia sendiri tuh asal dari mana Kak? Kalau saya sendiri itu asal dari Gombong. Dari Gombong. Gombong. Tahu Gombong? Enggak, tapi pernah sih, tapi ya lupa sih tempatnya. Lupa ya? Besok deh kapan-kapan main Gombong. Iya. Tapi kan dekat sama Purwokerto kan? Iya, dekat. Oh ya, tadi cerita tentang cuaca ya Kak. Tadi aku mau tanya, berarti Kak Dia sudah sering ke Baturaden? Ya, enggak juga sih gitu. Tapi kalau yang saya rasakan dan teman-teman juga, kalau di Bandung kan dingin gitu, jadi nggak beda jauh sama di Baturaden. Jadi bisa menyesuaikan lah. Oh ya Kak, untuk dari Stikom ini yang ikut magang di BRIN Bandung itu ada berapa orang Kak? Nah itu ada 12. Ada 12, banyak ya, termasuk itu yang di Bandung sendiri itu ada 12. Dan memang ada dari Prodi SI juga, ada dari Prodi TI juga. Jadi memang teman-teman yang ikut itu sudah melalui proses dan seleksi seperti itu. Oh ya Kak, apa sih Kak yang membuat tuh Kak Dias tuh tertarik sama BRIN Bandung? Nah, yang bikin tertarik karena waktu awal, waktu ada sosialisasi dan lain-lain, Gisel tahu nggak BRIN itu apa kepanjangannya? Badan Riset, nggak tahu. Nah, kalau kepanjangan dari BRIN itu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Maka ketika mendengar itu artinya kan kita kayak jadi meneliti atau mempelajari hal baru kan. Jadi itulah yang menjadi kayak daya tarik sih buat aku sendiri. Nah, tadi kan di awal Kak Dia sudah cerita katanya ada proses senangnya, ada proses susahnya. Bisa dijelaskan nggak apa sih proses bagi Kak Dia itu yang seru dan yang susah? Nah, kalau mungkin kita dari susahnya dulu ya, gitu. Boleh. Waktu awal mungkin kalau teman-teman atau Gisel juga rasain kayak kita tuh berasa di lingkungan yang baru, di tempat yang baru, pasti kita akan merasa bahwa kita takut salah gitu ya. Kita takut salah, apa yang kita lakukan itu belum maksimal atau nggak sesuai dengan apa yang pembimbing mau, pasti ada kita merasakan hal seperti itu. Tapi yang menyenangkan
setelah kita bisa mulai beradaptasi, kita mulai belajar yang baru, kita bisa bekerja sama dengan teman-teman yang baru juga, disitulah yang menjadi rasa menyenangkannya. Jadi selama proses dari awal hingga selesai, mm, malah lebih banyak senangnya gitu. Soalnya juga kan hal baru ya Kak. Iya, hal baru, betul. Kak Dias ini prodi sistem informasi. Iya. Sejalan nggak Kak sama Kakak ngambil magang di Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan juga nih buat teman-teman mahasiswa. Kalau misal nanti apa yang kita ambil itu bakal sesuai nggak sih dengan prodi? Mungkin gitu ya. Di BRIN Bandung itu ada banyak bidangnya Kak? Ada. Kak Dias sendiri ngambil di bidang apa? Nah, kalau boleh saya jelaskan panjang, jadi untuk urutannya itu ada deputi dulu. Deputi kalau nggak salah itu ada 7 deputi, lalu ada 12 organisasi riset, lalu turun lagi, dijabarkan lagi ke pusat riset. Nah, pusat riset ini kalau nggak salah ada 85, dan di bawahnya lagi ada turun lagi, itu ada kelompok riset. Dan kelompok riset yang saya baca kurang lebih bisa sampai 700. Jadi saya masuk di pusat riset kecerdasan artifisial dan keamanan siber. Begitu. Jadi memang apa ya, dari pusat riset itu dengan apa yang saya pelajari juga di kampus memang bisa sejalan. Begitu. Keren ya Kak, bercabang gitu banyak banget. Ya, jadi memang kalau kita lihat strukturnya emang itu apa ya, kayak lingkupnya banyak sekali dan memang detail sekali. Untuk Kak Dias sendiri, selama magang tuh ngerjain apa Kak? Di bagian apa? Nah, kalau untuk magang, saya mungkin lebih fokus karena antara magang dan riset itu sedikit berbeda. Jadi saya itu lebih ke arah riset. Lebih ke arah riset bersama pembimbing dan teman-teman yang lain yang satu pusat riset. Itu saya mengerjakan mengenai kecocokan atau kita mendeteksi untuk mikroplastik. Jadi misal dalam satu sampel sungai atau mata air itu kita gimana mendeteksi bahwa sampel air itu memiliki kandungan mikroplastik apa. Jadi modelnya nanti menggunakan spektrum gitu ya, yang naik turun itu spektrum, namanya spektrum Raman spektroskopi. Jadi dari situ diidentifikasi menggunakan program, nanti baru hasilnya bahwa oh ini nanti dari sampel air ini ternyata lebih mengandung ke mikroplastik apa, begitu. Boleh Kak sambil minum? Suka teh kan? Iya. Kebetulan lagi jaga diet juga. Oh diet? Berarti mengurangi gula? Iya. Nggak apa-apa lah ya? Iya. Oh ya lanjut. Selama magang itu ada mentor atau pendampingnya nggak Kak? Iya. Kalau untuk proses MBKM ini ada namanya pembimbing riset. Pembimbing riset itu namanya, kalau untuk saya pembimbingnya Pak Risnandar. Beliau hebat dan sedang mengarah akan menjadi profesor juga, makanya penelitiannya dikebut. Terus di situ beliau juga selalu mendukung, mensupport, kayak waktu awal kita tuh gak dibiarin gitu. Tetap kayak kita tuh saling kenal, kayak pertemuan pertama kita kenalan dulu gitu. Kayak asik gitu. Iya, asik gitu, kayak cerita di kuliah asalnya juga gitu. Jadi disitulah menumbuhkan apa ya, bahwa rasa untuk proses ini nggak bakalan berat gitu. Jadi menyenangkan sekali. Nah, kalau buat hubungan ke peserta magang itu gimana Kak? Sampai sekarang masih berkomunikasi kah atau udah renggang gitu? Kalau untuk teman-teman yang apa yang biasa kita kontak, yang kita kenal gitu, masih ada gitu. Kadang sering kita kontak, kita berbalas apa ya, story gitu ya, kadang komen gitu. Jadi masih itulah menambah apa ya, relasi yang baru dari
perguruan tinggi atau universitas lain begitu. Kak, tadi aku belum tanya first impression kakak terhadap BRIN. Nah, first impression saat pertama kali masuk itu kayak kita tuh kayak bener-bener apa ya, kita tuh merasakan bekerja gitu ya. Karena awal masuk kita harus cek identitas dulu, kayak kita tuh kayak scan data diri, kayak presensinya begitu, dan ketat juga. Kalau untuk di BRIN itu ketat. Jadi kita nggak boleh sembarangan gitu, meskipun ada yang dari internal maupun eksternal, kita tetap diperiksa layaknya bahwa kita tuh tetap melalui proses gitu. Lalu saya juga merasakan bahwa layaknya bekerja juga di situ, karena sebagai mahasiswa magang mempunyai tempat juga kita bisa pakai kayak fasilitas-fasilitas laboratorium maupun coworking space. Jadi kayak laptop dan PC juga kita bisa gunakan sebagai fasilitas. Itu ngomong-ngomong dari BRIN juga Kak lanyardnya? Oh ini, ya ini lanyard kita dapat dari BRIN juga. Jadi kayak udah ada desainnya, kita cetak supaya lebih lebih kompak gitu ya sama teman-teman juga. Berarti itu kayak satu tim dapat kayak gitu semua? Dapat gitu semua. Itu Gisel juga sama gitu. Ya, tapi PMB. Mungkin dari besok PM. bisa ngikutin di BRIN kali ya? Ya, boleh tuh. Bagus. Amin, doain aja Kak. Gimana sih Kak caranya kakak itu biar terlibat aktif selama magang? Nah, ini. Jadi yang pasti pertama kita jangan gampang puas. Terus kita jangan merasa bahwa kita sudah paham semuanya, tapi yang paling penting kita berupaya untuk menerapkan gelas kosong gitu. Jadi, maksudnya gimana tuh Kak? Jadi ibaratnya gini, meskipun misal Gisel udah paham nih kalau di perkuliahan gitu ya, tapi kita berusaha supaya kita tuh menerapkan bahwa kita tuh masih belum dapat, kita tuh belum tahu segala sesuatunya. Terus nanti baru kita tuh bisa menerima bahwa masukan, bahwa pelajaran-pelajaran baru di luar itu kita bisa lebih kita tuh lebih paham lagi, kita bisa lebih dapat pengalaman lagi. Begitu. Sekarang aku mau tanya tentang hal yang Kak Dias favoritin sama magang. Yang menjadi favorit karena saya suka olahraga, dan di BRIN juga itu ada disediakan kayak tempat buat olahraga juga, kayak buat fitnessnya gitu. Dan kadang kalau habis istirahat kan kita turun tuh makan. Kita habis makan, mungkin teman-teman yang muslim juga melaksanakan sholat gitu ya. Habis makan kita sempatkan dulu kayak bakar kalori gitu. Sendiri Kak? Itu sama teman-teman. Satu tim itu? Iya, satu tim yang 12 orang itu. Berarti itu 12 orang itu juga suka kayak Kak Dias, suka berolahraga? Iya, ada yang suka gitu. Jadi kita fun aja gitu. Jadi meskipun nggak tahu gerakan yang benar gitu yang penting ya. Ikutin. Iya. Gitu. Untuk di BRIN sendiri itu jam kerjanya ada kan? Pastinya. Itu ada. Di jam berapa Kak? Kalau untuk mahasiswa memang berbeda sama yang kayak penelitinya gitu. Jadi kalau untuk mahasiswa itu mulai jam 8 sampai jam 4. Oh iya, sama kalau untuk di BRIN itu tergantung dari pembimbing juga. Kadang pembimbing ada yang mewajibkan buat harus di kantor gitu. Harus kita mengerjakan itu di kantor. Ada juga yang boleh untuk mengerjakan di kos atau ngerjain di tempat yang kita sukain. Ya, yang perlu suasana yang beda gitu. Untuk mendampinginya Kak Dias sendiri itu tipe yang harus di kantor atau yang boleh bebas Kak? Kalau pembimbing aku sih itu yang fleksibel, yang bisa bebas, karena beliau juga menyampaikan bahwa nggak harus di lokasi tapi tetap kita bisa selesaikan. Nah tadi kan udah bahas hal-hal yang difavoritin. Sekarang hal-hal yang nggak disukain sama Kak Dias selama magang, ada nggak? Kalau dari aku nggak ada sih. Karena enjoy kan? Iya, enjoy, karena aku enjoy sekali. Keren sih.
Kalau tantangannya pasti itu ada apa Kak? Tantangan Ya, atau proses lah Kak mm-mm. selama Kakak magang di BRIN Bandung. Kalau menjadi tantangannya pasti mengenai eh, project riset yang dikerjakan. Karena tantangannya itu kan belum saya dapatkan di kuliah gitu. Jadi itu yang menjadikan perjuangan dan proses bahwa saya harus bisa belajar sendiri. Itu kan kita harus belajar sendiri juga kayak cari referensi, entah itu jurnal maupun artikel yang bisa kita gunakan sebagai apa ya untuk menyelesaikan itu. Itu tantangannya. Kalau hal baru yang Kakak dapetin? Yang pasti mengenai hmm, project itu. Jadi kayak itu menggunakan deep learning dan machine learning, itulah yang saya dapatkan hal barunya. Oh ya Kak, mau tanya, dengar-dengar tuh buat tembus ke BRIN itu susah ya Kak? Ada Iya, tips dan triknya nggak? Siapa tahu teman-teman iya. juga Mungkin pengen ikutin. teman-teman juga pasti banyak nih setelah Iya, kita yang ikut. penasaran. Nah, jadi kalau tips and trick yang pasti, teman-teman mungkin nanti bisa apa namanya, eh, buat daftar riwayat hidup atau CV yang menarik gitu ya, supaya nanti reviewer atau recruiter itu bisa melihat bahwa kita itu mempunyai kapasitas yang cukup di situ. Lalu nanti sejalannya dengan proses, ada seleksi, pasti kita yakin dan pastikan pasti teman-teman yang sudah memenuhi kriteria pasti bisa lolos. Begitu. Dan aku mau tanya, kesan dan pesan keseluruhan dari hari pertama sampai Kak Dias magang terakhir. Terakhir. Bisa dijelaskan ke teman-teman itu Kak Ento? Oke, mungkin kesan dan pesan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman mahasiswa khususnya Stikom Yosudarso Purwokerto yang nantinya tertarik nih mau ikut daftar magang di BRIN. Untuk teman-teman yang pasti jangan merasa bahwa kuliah di kampus saja cukup, tapi teman-teman juga harus punya motivasi ingin belajar lebih luas lagi. Salah satunya mengikuti kegiatan MBKM di BRIN. Yang pasti di BRIN itu nggak bakal menyesal gitu ya. Di BRIN itu nggak bakal sulit. Semuanya bisa teman-teman lakukan sejalan dengan proses, dengan waktu, karena di situ banyak sekali pembimbing dan profesor yang akan selalu uh, membimbing sejalan proses MBKM teman-teman dari awal hingga akhir. Maka kalau teman-teman nanti tertarik dan teman-teman mungkin akan gali informasi lebih lanjut, boleh tuh nanti kepoin kita-kita yang sudah pernah mengikuti kegiatan MBKM. Jadi teman-teman, dengarkan apa yang Kak Dias omongin. Jadi tuh kalian harus semangat, harus punya motivasi supaya kalian bisa mengambil MBKM, mau di BRIN atau di mana ya Kak? Iya. Oke Kak, kayaknya kita cukup ya ngobrolnya. Iya. Makasih ya Kak. Oke, terima kasih Giselle. Buat kalian jangan lupa follow di Instagram dan TikTok kami di PMB Istiqomah Sudarso. Bye-bye.